Jelang pemilu, Presiden Jokowi disibukkan dengan bagi-bagi bansos di Jawa Tengah. Pengamat politik menilai bagi-bagi bansos oleh Jokowi akan erat kaitannya dengan dukungan ke paslon tertentu. Awal pekan ini, Presiden Jokowi disibukkan dengan bagi-bagi bansos di wilayah Jawa Tengah. Tak hanya bantuan beras 10 kg, tetapi juga terakhir bantuan langsung tunai dampak El Nino sebesar Rp200.000 per bulan. Senin kemarin, Jokowi menyalurkan bantuan pangan beras cadangan kepada keluarga penerima manfaat di lapangan Klumpit, Kota Salatiga. Jokowi menyatakan bantuan ini akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat hingga Maret dan Juni 2024. Hari ini adalah hari pertama bantuan pangan kita berikan. Ibu-ibu sudah dapat semua yang 10 kilo? Sudah? Yang kemarin Desember sudah? Oh ini enggak. Ini ada yang baru. Karena memang ada pengajuan yang baru. Karena ini sudah dimulai di September, Oktober, November, Desember. Sudah mulai 10 kilo. Tetapi ada yang memang mendaftar baru karena belum masuk dalam daftar. Sekarang berarti ibu-ibu kalau yang mendapatkan baru pertama kali ini yang terdaftar baru. Dalam kunjungan di Salatiga, Jokowi juga ditemani oleh Ibu Negara Iriana Jokowi. Iriana diduga berpose 2 jari dari dalam mobil. Namun saat ditanya soal simbol 2 jari Iriana, Jokowi tidak menjawab, hanya menyebut menyenangkan bertemu dengan masyarakat. Ya kan Katanya ibu. menyenangkan. Nggak tahu, ya menyenangkan. Cukup ya. Pak, kemudian Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan. Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye sebagai pejabat politik. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bagi-bagi bansos oleh Jokowi akan erat kaitannya dengan dukungan ke paslon tertentu. Ujang menilai jika tingkat kepuasan masyarakat tinggi untuk Jokowi akan berefek positif pada paslon dukungannya. Bantuan bansos Pak Jokowi ini berkorelasi dengan pasangan 02. Suka tidak suka, senang tidak senang, diakui atau tidak gitu ya. Kalau kepuasan masyarakatnya tinggi kepada Pak Jokowi, lalu Pak Jokowinya mendukung pasangan 02, gitu ya, pasangan Prabowo Gibran, ya maka pasangan 02, Prabowo Gibran akan mendapatkan efek yang positif juga, akan mendapatkan efek yang baik. Sepanjang tahun 2024, pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan sosial. Di antaranya bantuan langsung tunai El Nino yang diberikan kepada 18,8 juta keluarga dengan nilai bantuan Rp200.000 per bulan. Bantuan ini diberi mulai November 2023 hingga Juni 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan BLT El Nino mencapai Rp7,52 triliun. Lalu ada bantuan pangan beras mulai Maret 2023 hingga Maret 2024. Ada 22 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kg beras per bulan. Anggaran hingga Desember 2023 mencapai Rp18,6 triliun. Bansos lain yang juga masih diberikan adalah program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan program Indonesia Pintar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagi-bagi bansos yang gencar dilakukan Jokowi jelang pemilu dinilai rawan politisasi. Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama KSP, Yohanes Joko, dan juga pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Livi. Selamat malam Pak Saya ke Ikrar. Mas Yohanes dulu. Jadi Mas, ini bansos kemudian dikaitkan karena Pak Presiden kebetulan hari ini juga menyatakan Presiden nggak apa-apa mendukung salah satu pasangan calon, toh juga ada kaitannya juga dengan politik. Nggak ada kaitannya Mbak kalau menurut kami Mbak. Karena kalau terkait dengan bansos ini kan program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan setahun sebelumnya begitu, jauh sebelum dari adanya gonjang-ganjing euforia menjelang pemilu 2024. Dan memang bansos ini kan kalau kita lihat datanya sendiri juga disusun juga sudah jauh-jauh hari begitu. Penentuan siapa penerima dan siapa yang berhak itu juga sudah ada aturan-aturannya sendiri begitu.
bansos ini kan sebenarnya salah satunya yang ingin diberikan kepada masyarakat itu karena memang hari ini masyarakat itu kan mendapatkan tekanan gitu Mbak, masyarakat terutama menengah bawah karena fenomena kenaikan harga, karena situasi geopolitik dan juga karena memang dampak dari El Nino yang kemarin terjadi gitu, karena maka kenaikan harga pangan tinggi. Jadi kalau disambung-sambungkan ya itu kan bisa-bisanya framing media atau framing teman-teman lah begitu, atau teman-teman yang melihat sesuai kepentingannya masing-masing. Mas Tetapi Yohanes, tetapi gini Mbak, yang ingin kami tegaskan, kalau kami di kantor staf presiden itu secara jelas dan tegas Bapak Kepala Staf Presiden itu meminta kami untuk melakukan pengawalan dan pengawasan secara clear terhadap berbagai program-program itu, agar program itu bisa betul-betul diterima dan dirasakan oleh masyarakat yang baik. Ini kan karena memang waktunya beririsan dengan waktu pemilu, di mana juga ada anak presiden yang ikut berkontestasi di sana, Mas Yohanes. Yang juga kemudian sempat dikemukakan salah satu politisi dari PKS, Pak Mardhani, saat itu menampilkan gambar bansos beberapa waktu yang lalu dibagikan. Itu kemudian ada tulisan bantuan presiden. Apakah kemudian ini bisa dipisahkan antara kepentingan pemilu, di mana ada kepentingan politik yang mungkin saja terbawa, di sana ada nama anak presiden, ataupun memang ini memang bansos dari negara begitu? Ya kalau bansos kan dari bantuan presiden memang secara nomenklatur anggaran kan memang ada juga begitu Mbak. Dan itu memang diperbolehkan. Tetapi sekali lagi seluruh bantuan-bantuan itu adalah bantuan yang berasal dari APBN. Penyusunannya bukan hanya melibatkan satu atau dua kementerian, tapi banyak kementerian dan bahkan melibatkan persetujuan dari teman-teman legislatif begitu. Saya ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, kalau dikatakan bansos digunakan untuk kepentingan pemilu, bagaimana Anda merespon atau melihat soal itu? Ya, kalau buat saya itu memang sangat kasat mata ya. Tentunya Bung Joko sebagai orang KSP akan memberikan suatu penerangan yang berbeda kepada masyarakat dibandingkan kalau kami dari segi pengamat politik ya. Karena Anda lihat ya, misalnya mengapa bansos itu kemudian diperpanjang sampai Juni 2024 ini, karena kita tahu bukan mustahil pemilu presiden khususnya ya itu tentunya belum tentu satu putaran, dan kalau dua putaran itu kan berarti Juni juga masih ada persiapan pemilu putaran kedua gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari persepsi pemerintah ya, kalau kita lihat dari pemerintah, mengapa kemudian yang muncul di dalam pembagian bansos-bansos itu bukan Menteri Sosial ya, dan daftar yang diberikan kepada masyarakat itu bukan daftar dari Kementerian Sosial ya, karena kan tidak sedikit yang kemudian menduga bahwa daftarnya itu agak berbeda dengan daftar yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Dan kemudian kalau Anda lihat juga jumlah bantuannya ya itu besar sekali ya, sampai negara mengeluarkan cadangan beras nasional ya yang dimiliki oleh Bulog gitu kan. Kemudian kalau Anda lihat ya, ini juga bukan persoalan beras dan sembako semata plus BLT ya, tapi Anda tahu ya di Jawa Tengah kemarin Presiden juga membagi-bagikan uang kepada kelompok-kelompok petani yang katanya merugi sebagai akibat dari perubahan iklim atau El Nino tersebut ya, yang Anda tahu besarannya itu antara 120 juta sampai 200 juta ya per kelompok tani. Dan kalau Anda jumlahkan misalnya ada berapa kelompok tani yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan kemudian Lampung, misalnya Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Utara maksud saya, Sumatera Utara dan sebagainya, itu nanti berapa akumulasi dana yang diberikan ya. Buat saya ini adalah penggunaan dana pemerintah untuk kampanye paslon tertentu. Dan jangan Anda lupa juga ya, itu ketika misalnya Menteri Koordinator Ekonomi Erlangga Hartarto dan juga Menteri Perdagangan membagi-bagikan bansos, itu beliau berdua langsung bilang ini dari Presiden ya, dan berterima kasih kepada Presiden. Dan juga Anda juga nanti harus memilih yang kira-kira akan menjadi penerus presiden dan sebagainya. Saya langsung minta responnya Mas Yohanes, silakan direspon Mas.
Ya, kalau tadi yang pertama mengenai perpanjangan bansos dan segala macam, itu kan sebenarnya program yang sudah setahun sebelumnya, lalu RKP-nya itu sudah diputuskan di bulan November atau Oktober gitu. Jadi jauh sekali lagi, jauh dari apa perkiraan akan ada hiruk pikuk pilpres seperti hari ini begitu. Kalau yang terkait disampaikan mengenai Pak Erlangga bahwa ini harus mengucapkan terima kasih kepada presiden, ya menurut kami wajar gitu. Yang namanya pembantu presiden itu ikut mendiseminasi, ikut menginformasikan kepada masyarakat bahwa program bansos ini kan juga programnya apa kebijakan presiden. Kalau presiden tidak mengambil kebijakan itu, maka barang ini juga tidak ada begitu. Bahwa ini bagian dari keberlanjutan, ya siapapun yang akan apa melanjutkan pemerintahan ini harus dilihat bahwa ya ini harus dilanjutkan kalau memang ini baik begitu. Oke, Pak Ikrar, jadi gimana memisahkan bansos di katakanlah momen politik seperti ini yang memang sebetulnya ini bansos murni untuk masyarakat, nggak ada hubungannya dengan politik. Gimana misalnya? Iya, kalau tadi Bung Joko misalnya bahwa ini dipersiapkan jauh-jauh hari ya, 1 tahun 2 tahun itu bukan jauh hari ya, Bung Yohanes Joko ya, karena itu jangka pendek banget gitu kan. Dan kalau misalnya Presiden Jokowi udah mempersiapkan itu dari lama, ya memang dia tahu bahwa tahun 2024 ini adalah tahun politik. Makanya jangan kaget kalau bantuan-bantuan sosial itu banyak banget dan juga ragamnya juga banyak banget dan melimpah. Anda bisa lihat aja ya, kemarin di harian Kompas 2 hari yang lalu ya, itu kan ada foto bagaimana masyarakat itu menggendong beras 10 kilograman ya, dan kemudian juga sembako yang mereka tenteng gitu ya. Dan kalau saya lihat dari wajah-wajah mereka ya, itu sebetulnya saya lihat tidak semuanya wajah-wajah yang memang orang kesulitan untuk hidup keseharian mereka begitu. Dan Anda juga tahu ini yang kemudian bertentangan dengan pernyataan presiden sendiri yang mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, menteri boleh kampanye asal jangan menggunakan fasilitas negara. Nah, pertanyaan saya, kalau presiden juga misalnya membagi-bagi bantuan sosial di Banten ya, seperti juga waktu itu saya pernah juga bicarakan dengan Bung Yohanes Joko ini, dengan latar belakang ada pasangan Prabowo Gibran, apakah itu kemudian tidak bisa diartikan sebagai kampanye politik ya? Dan di sini buat saya ya, ini lagi-lagi presiden menggunakan anggaran negara, lagi-lagi anggaran negara ya, itu untuk kepentingan politik pasangan paslon nomor 2. Dan buat saya ini benar-benar melanggar hukum kalau kita lihat dari sisi itu ya, karena benar ya, ini buat saya memang bukan apa istilahnya itu, bukan kampanye biasa, karena ini memang kampanye yang benar besar-besaran yang dilakukan oleh menteri dan juga presiden ya, untuk mendongkrak suara paslon nomor 2 supaya bisa menang 1 putaran begitu. Mas Yohanes, silahkan dijawab terakhir. Yang mana ini, Mbak? Iya, barusan yang kemudian bagaimana memisahkan antara bansos ini yang kemudian rawan dipolitisasi dengan tadi penjelasan Prof. Ikrar bahwa ini kemudian dikait-kaitkan dengan kampanye untuk mendukung 02. Ya, kalau terkait hal itu kan sebenarnya sekarang ini kan mudah begitu, Mbak. Masyarakat kita juga sudah masyarakat yang cerdas dan kritis gitu. Kita sudah melaksanakan pilpres sudah sekian kali begitu, dan sekarang juga eranya era sosial media. Kalau memang ada pelanggaran atau kalau memang ada hal-hal yang memang bertentangan begitu, masyarakat kita ini akan dengan cepat kok, Mbak, mengambil respon. Mereka mempunyai caranya sendiri untuk melakukan counter terhadap hal-hal itu. Itulah yang kami percayai begitu, Mbak, bahwa apa yang dilakukan Bapak Presiden hari ini adalah satu upaya untuk mengurangi beban masyarakat di tengah situasi ketidakpastian global dan di tengah ketidakpastian iklim yang terjadi hari ini, sehingga beban masyarakat itu bisa berkurang begitu. Prof. Ikrar, terima kasih Pak Yohanes Joko juga sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Livia.